Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam kajian hukum perikatan Islam. Kali ini kita membahas tema yaitu transaksi modern yang ada dalam dunia internet atau dunia maya ya. Yang kali ini sering sekali digeluti oleh kalangan yang menyukai media digital, dan para generasi milenial juga sering yang menjadi orang-orang tertarik ya terhadap jenis transaksi ini. Kita mulai mengkaji dan kita melihatnya dari segi logisnya transaksi tersebut ya, dengan harapan teman-teman yang melihat video ini akan memahami praktik-praktik transaksi modern yang ada di dunia maya dari segi kebiasaan praktiknya, normalnya praktik tersebut begitu ya. Karena tidak jarang kalangan milenial yang akhirnya merasa tertarik dengan transaksi ini, akhirnya transaksi di dunia digital maksudnya ya, akhirnya masuk ke dalam lingkaran aktivitas tersebut, tetapi ternyata menjadi bagian yang tertipu ya, menjadi bagian yang diperdaya saja ya, oleh mereka oknum-oknum. Maka kita melihat dari segi logisnya transaksi tersebut, kebiasaan transaksi-transaksi di media digital terutama terkait dengan AdSense yang benar-benar ada ya, benar-benar bukan penipuan, biasanya bagaimana skemanya. Lalu kita juga melihat dari sudut pandang hukum perikatan Islam. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Harapannya teman-teman tidak skip ya, diperhatikan secara seksama, karena ini menjadi bagian wawasan kekinian. Belum lama ini kan ada ya aplikasi-aplikasi yang muncul ya, model-model web-web dan juga aplikasi yang muncul dipasarkan, banyak yang tertarik, bahkan ada yang investasi, tapi kemudian ternyata seperti skema yang menipu ya, ternyata scam. Kalau belum tahu namanya scam, bisa searching di Google apa itu scam. Ternyata hanya scam saja, hanya penipuan saja ya, mereka hanya mengambil untungnya dan tapi tidak ada timbal balik kepada user-user yang ikut ke dalamnya gitu ya. Nah, baik, kita akan kaji ke depan. Yang pertama, ada sebuah perilaku bisnis yang disebut dengan affiliate marketing. Ini sudah menjadi perilaku bisnis yang lumrah terjadi, yang sudah biasa, sudah banyak yang ikut main di dalam affiliate marketing. Ini menjadi salah satu perilaku yang bisa kita analisis dengan nalar logika yang normal ya. Bisnis affiliate marketing ini semacam program promosi untuk menarik pemasar dengan bonus ya atau pendapatan. Ada semacam iming-iming ya, semacam hal yang digempar-gemparkan bahwa nanti kalau ikut ke dalam program tersebut ada bonusnya, ada pendapatannya. Ini banyak terjadi ya di toko-toko marketplace, ada ya. Nanti orang akan menggunakan kode tertentu. Kalau yang menggunakan kode tertentu miliknya ini ada banyak orang, maka akan mendapatkan bonus yang banyak juga. Atau dia membuat sebuah konten yang kontennya ini hanyalah perantara pengunjung untuk kemudian masuk ke salah satu marketplace. Nanti setiap pengunjung, traffic ya bahasa kalau di digital marketing itu traffic ya,
pengunjung yang datang ke kontennya lalu lanjut datang ke sebuah marketplace. Nah, itulah yang dihitung. Sebanyak pengunjung itu nanti mendapatkan bonus atau pendapatan. Nah, seperti itu ya. Marketplace atau Amazon ya, yang terkenal ya di kalangan dunia, itu menggunakan program affiliate marketing. Atau toko-toko elektronik juga menggunakan program semacam itu ya. Upah yang diberikan ketika affiliate marketer ini berhasil melakukan pemasaran atau penjualan. Nah, pemasaran ini bisa ditafsirkan yaitu orang mengunjungi toko tersebut dan akan membeli toko tersebut, produk tersebut dengan perantara dari affiliate marketer, entahlah perantara kontennya atau perantara aplikasinya dan seterusnya ya. Nah, ketika dia sudah deal menjadi affiliate marketer di produk tertentu ya. Sehingga ada imbal balik di situ. Maka bisa menggunakan kode tertentu atau ya model-modelnya seperti itu ya. Tanda pembeli sebagai afiliasinya biasa menggunakan kode atau prosedur tertentu ya. Jadi ada kode traffic, ada kode referral biasanya, yang akhirnya menjadi tanda, oh ini masuk ke sini karena si ini gitu, akun ini gitu. Nah, ada tandanya sehingga diketahui secara rapi dan ada datanya, nanti ada data trafficnya, ada data pemasukannya gitu, sehingga nanti bisa dibayar gitu ya. Itulah yang disebut affiliate marketing dan pemainnya disebut affiliate marketer. Ini banyak orang yang akhirnya menjadi miliarder karena mengikuti program seperti ini. Banyak sekali program affiliate marketing dari Amazon, banyak sekali ya. Ini biasanya pemain-pemain yang sudah ulung dalam marketing, biasanya sudah jago. Manfaat yang digunakan ialah jasa pemasaran produk-produk. Misalkan menggunakan kode sebuah promosi melalui sosmednya, orang kenal, yuk kita kesini belanja kesini, gabung kesini kode referral ini, dengan kode ini. Kalau kamu gabung, nanti dia yang mengajak dan kodenya yang dipakai untuk bergabung itu mendapatkan penghasilan. Pada intinya adalah memasarkan dengan sebuah menarik, promosi menarik berupa bonus atau pendapatan ya. Komisi atau upah atau bonus yang didapatkan oleh affiliate marketer ini sesuai dengan kesepakatan atau aturan baku yang dinyatakan atau diberikan pengumuman dari perusahaan. Ikut berperan saja dan mendapatkan bayaran upah bonus. Itu kalau kita lihat dari segi hukum, poinnya yaitu pada keberhasilan penjualan. Jadi seberapapun nanti yang dilakukan, poinnya adalah pada keberhasilan penjualan. Tapi website biasanya yang main beberapa marketplace itu biasanya yang dilihat adalah trafficnya, nanti trafficnya yang dihargai ya. Traffic orang mengunjungi, lalu dari mengunjungi konten website tersebut atau
video tersebut, videonya si affiliate marketer, nanti berlanjut kepada sebuah produk marketplace. Nah, yang berlanjut itu dan akhir membeli itu yang nanti dihargai, gitu ya. Poinnya di situ. Nah, kalau kita kaji dalam hukum perikatan Islam, maka pertama yang kita lihat adalah terdapat perikatan antara pemilik produk dengan affiliate marketer, ya, yang kita kenal dengan sebutan sayembara. Orang biasa mengenal dengan sayembara atau dalam fikih dikenal dengan ju'alah atau ji'alah, merupakan perikatan tentang pemberian upah atas suatu jasa manfaat yang sudah diduga akan terwujud, ya, yang dilakukan yang dengan jelas secara logis bisa diwujudkan tadi, ya, melakukan pemasaran, pengenalan sehingga orang nanti berkunjung dan masuk ke dalam produk tersebut dan membeli. Itu secara logika manusia bisa diterka, bisa diduga akan terwujud keberhasilan pemasarannya. Nah, itu akhirnya mendapatkan upah setelah terwujud. Itu disebutnya dengan dalam fikih yaitu ji'alah atau ju'alah. Bahasa kita sayembara, gitu ya. Menurut Said Sabiq, diduga terwujudnya dalam ju'alah ini adalah praduga yang kuat. Artinya dengan nalar logika manusia diduga kuat akan bisa terwujud, ya. Menurut Said Sabiq, ya, itu akhirnya ju'alah dalam praktik tersebut, dalam sayembara tersebut dikatakan boleh, ya, praktik muamalatnya. Kalau menurut Hanafiyah, akad ji'alah tidak boleh karena mengandung horor, ya, perihal waktu dan pekerjaan. Ini kan pendapat mazhab, ya. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak perbolehkan, ya. Menurut mazhab Hanafiyah, ji'alah ini tidak diperbolehkan karena ada ketidakjelasan dalam waktu dan pekerjaan. Memang terkadang bisa, ya, sayembara itu mengandung hal yang horor. Misalkan disuruh mengambil sapi, taunya ternyata sapinya ini ada di jurang dan sangat jauh, gitu ya, sehingga orang kalau ingin mewujudkan pernyataan itu maka tentu saja akan mengalami resiko-resiko merenggang nyawa, ya, misalkan itu resikonya sangat besar. Nah, ada terkadang kondisi-kondisi yang menyebabkan horor dan tidak jelas perihal waktu ataupun pekerjaannya. Menurut Maliki, Syafi'iyah dan Hanabilah, ji'alah ini dibolehkan, ya, atas dasar surat Yusuf ayat 72. Itu jika dikisahkan dalam firman-Nya, yang artinya kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat atau beban onta dan aku menjamin itu. Misalkan di situ ada sayembara untuk mencari piala raja, itu diperbolehkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, menurut Said Sabiq dipertegas bahwa ada dugaan bahwa permintaan sayembaranya ini bisa terwujud dengan praduga yang kuat, itu intinya. Jadi ketika ada sebuah sayembara dan itu diduga kuat bisa terwujud, maka itu diperbolehkan. Affiliate marketer, affiliate marketing ini lebih lekat pada ji'alah atau ju'alah, karena semacam sayembara yang diumumkan oleh sebuah perusahaan, sebuah produk, agar orang-orang
halayak ramai itu memasarkan, mengenalkan dan menjual produk tersebut, yang kemudian kalau berhasil akan diberi bonus ya, komisi ataupun upah begitu. Nah, ini banyak praktek-praktek seperti ini ya. Bisa kunjungi Amazon, nanti bisa dilihat itu salah satu marketplace terbesar ya di dunia ya. Dan marketplace di Indonesia juga sempat melakukan sebuah program seperti itu ya. Nah, ji'alah ini tidak mengikat seperti ijarah ya, karena ji'alah ini hanya kehendak sepihak, perikatan yang bersumber dari kehendak sepihak. Kita pernah membahas itu ya dalam video-video sebelumnya. Perikatan yang hanya mengikat perusahaan saja, si pembuat pengumuman, si pembuat ikrar, iji'alah, tapi kemudian menyangkut kepentingan orang lain. Kalau orang lain berhasil melakukan pernyataan tersebut, maka si pengikrar harus menepati janjinya. Itu harus menepati ikrarnya, ikrar sepihak, janji sepihaknya. Tapi dibolehkan ya, atas dasar manfaat berhasilnya dilakukan dari permintaan pengikrar. Nah, ini bisa jadikan sebagai penelitian ya, diteliti ya. Tema affiliate marketing ini menarik bisa diteliti karena termasuk tema yang jarang dibahas. Rukun dari ji'alah itu para pihak, yaitu pemilik produk, ja'il atau penjanji upah, dengan affiliate marketer, amil atau pelaksana dari janji tersebut ya. Karena dalam fikih terdahulu juga, dalam kitab-kitab fikih juga terkadang disebut sebagai akad ya, karena mengikat. Dan kalau kita lihat bersumber dari kehendak sepihak ya. Pernyataan kehendaknya berjanji memberi imbalan, upah atau komisi atas jasa keberhasilan jasa tersebut ya. Menurut Wahbah Zuhaili, ji'alah ialah perikatan yang tidak mengikat, tetapi mengikat ja'il saja, sebab perikatan yang bersumber dari kehendak sepihak. Ini menurut Wahbah Zuhaili sebagai ulama fikih kontemporer ya, yang kitabnya banyak kita gunakan sebagai referensi utama pembelajaran. Objek perikatannya adalah keberhasilan menunaikan manfaat yang diminta tadi ya. Kalau affiliate marketing berarti keberhasilan melakukan pemasaran atau penjualan. Tujuan perikatannya adalah memberikan imbalan atas keberhasilan jasa tersebut ya. Sehingga praktik ini ya lumrah ada di dunia era sekarang ini. Dan kalau kita lihat, perikatannya adalah bersumber dari kehendak sepihak. Skemanya disebut dengan ji'alah atau ju'alah gitu ya. Nah, kalau ada praktik semacam itu berarti ya bisa dinalar dengan skema semacam itu, insya Allah tidak mengandung unsur penipuan ya. Nah, tinggal dilihat gitu, mirip skema seperti itu ataukah tidak ya. Lalu ada juga praktik digital marketing. Pada umumnya, digital marketing adalah jasa periklanan digital yang merupakan biasanya berupa agen periklanan yang merancang, menjalankan, dan menganalisis iklan. Biasanya orang ya ingin mewujudkan sebuah keinginan tertentu, entah menjual barang, mengenalkan seseorang, kampanye misalkan ya, atau
memperkenalkan sebuah produk begitu ya, dia bisa mendatangi agen periklanan. Lalu agen periklanan ini melihat briefnya, arahan dari klien tersebut yang meminta untuk dipasarkan. Akhirnya dia merancang color tone-nya, rancangan desainnya begitu. Lalu menjalankan rancangan desainnya untuk dipasarkan, dikampanyekan, dan kemudian menganalisis hasil kampanyenya, hasil periklanannya. Bisa dianalisis per hari, per minggu ataupun per bulan ya. Itu biasanya ada agensi seperti itu ya. Manfaatnya yang diberikan adalah keahlian dalam merancang dan mengatur strategi periklanan. Itu biasanya begitu. Dulu saya sempat bekerja di agensi periklanan ya. Banyak ya, mengiklankan makanan, produk makanan, atau sebuah marketplace, atau sebuah produk handphone ya, atau bahkan acara event organizer ya, acara-acara event begitu, konser atau acara lomba gitu, lomba taraf nasional. Nah, bisa diiklankan ya. Iklannya macam-macam, bisa video, bisa konten, bisa berupa infografis, macam-macam. Nah, nanti agensi periklanan itu nanti merancang iklannya, merancang arah desain iklannya. Arah desain periklanan itu bukan hanya gambar atau videonya, tapi bisa warnanya, bisa arahan jargonnya begitu ya, bisa arahan kalimat-kalimat yang digunakan dalam iklan tersebut gitu, kalau dijalankan ya. Dan biasanya agensi periklanan digital marketing ini mereka membuka peluang penggunaan jasa berupa agensi dengan manfaat yang dihadirkan untuk mengenalkan, memasarkan produk tertentu. Nah, kalau kita analisis dalam hukum perikatan Islam, pada umumnya jika itu adalah jasa, maka perikatannya ialah ijarah. Karena jasa mengiklankan, jasa mengkampanyekan. Jangan dikira mereka yang kampanye menjadi calon wali kota, calon gubernur, calon presiden itu tidak menggunakan jasa periklanan. Mereka juga menggunakan itu. Pasti ada jasa digital marketing yang mereka sewa ya, mereka gunakan jasanya. Akhirnya nanti membuatkan banner, membuatkan kalimat-kalimat, membuatkan poin-poin visi misi, lalu merancang gaya mereka berkampanye, entah gaya pidato atau gaya berkomunikasi, lalu menampilkan di video-video, di gambar-gambar, membuat konten-konten menulis, lalu nanti membuat kerjasama dengan surat kabar, entah online ataupun offline surat kabarnya, nanti membuat press release, ini seperti itu ya. Ya karena memang dulu tempat agensi periklanan saya itu pernah ada yang seperti itu juga ya, disewa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah itu biasa, dan biasanya menggunakan akad ijarah ya, karena mengambil manfaat pekerjaan yang sedang atau telah ditunaikan, baik ketika masih berjalan sebagian ataupun seluruh. Itu ijarah. Rukunnya yaitu para pihaknya, yaitu pengguna jasa dengan penyedia jasa. Nah, ini yang mempunyai produk dan ini yang melakukan pemasaran produk. Kehendak para pihaknya yaitu memberikan jasa perancangan strategi periklanan. Lalu jasa tersebut timbal baliknya yaitu membayar upah atas manfaat jasa. Objek perikatannya yaitu manfaat jasa perancangan strategi iklan. Karena beriklan juga ada strateginya ya, yang itu yang mahal biasanya.
akhirnya membuat satu produk tertentu lebih dikenal apanya, itu strategi yang akhirnya membuat itu. Tujuannya itu memberikan manfaat keahlian dengan upah sebagai gantinya. Nah itu. Maka praktik-praktik digital marketing ini biasanya adalah ijarah, karena dia adalah jasa ya, biasanya menggunakan jasa sebagai jasa strategi periklanan. Nah kalau ada praktik-praktik semacam ini banyak ini yang melakukan skema ini. Nah, kita menganalisis sebuah praktik dan lebih dekat dengan skema ini, insya Allah boleh gitu ya. Nah, skema yang selanjutnya yaitu praktik AdSense. Ini yang seringnya akhirnya disalah pahami, terutama oleh kalangan-kalangan yang baru terjun dalam dunia periklanan di dunia maya, di internet ya. Dalam sebuah aktivitas AdSense periklanan itu berkaitan erat dengan dampak pengenalan produk hingga penjualan produk. Itu yang perlu dipahami terlebih dahulu. Jadi praktik periklanan semuanya ya, yang akhirnya memberikan timbal balik upah, bonus ataupun komisi ya, itu biasanya dan selalu normalnya itu berkaitan erat dengan dampak pengenalan produk atau bahkan hingga kepada penjualan produk ya, seperti di affiliate marketing tadi. Kalau ada praktik AdSense, praktik orang diminta nonton iklan, diminta untuk melihat sebuah konten baik video maupun aplikasi ataupun apapun itu, praktik tersebut tapi tidak sejalan dengan nalar logika seperti ini, maka bisa jadi itu adalah diduga scam, diduga penipuan nantinya. Tidak akan tahan lama praktik seperti itu. Biasanya scam seperti itu ya, praktik scam penipuan seperti itu biasanya hanya berjalan tahan 1 tahun 2 tahun biasanya. Setelah 1 tahun ataupun 2 tahun nanti akan menghilang para pembuat perusahaannya, pembuat aplikasinya ataupun pembuat websitenya ya, biasanya akan hilang nanti karena mereka sudah mendapatkan untung, tapi user yang akhirnya bergabung itu nanti ditinggal saja gitu. Mereka sudah capek-capek melakukan program-programnya gitu ya, sudah melakukan misi-misinya, tapi akhirnya nanti bisa saja nanti dia pergi gitu. Nah, itu biasanya begitu. Saya tidak akan menyebut apa jenisnya, nama aplikasinya ataupun nama perusahaannya ya. Tidak akan menyebut itu, tapi teman-teman yang melihat video ini bisa menalar secara logika manusia ya, bisa dinalar sendiri nanti. Manfaat yang diberikan dalam praktik AdSense ialah produk yang dipasang sebagai iklan akhirnya dikenal oleh khalayak ramai, karena akhirnya orang yang ikut melihat itu mengenal, maka berlanjut kepada tahap pembelian atau penggunaan produk tersebut. Kita bayangkan saja, misalkan orang datang ke sebuah pertunjukan band atau pertunjukan pagelaran seni gitu ya. Di dalam pertunjukan itu ada hal yang dituju untuk dilihat, yaitu berupa orang menyanyi, orang baca puisi misalkan ya, orang menampilkan drama-drama misalkan ya. Orang mau menonton itu kan biasanya yang dikenalkan, yang disebarkan ke khalayak ramai biasanya itu. Maka orang datang ke sebuah pertunjukan band itu atau pertunjukan seni itu.
Dalam pertunjukan seni itu ternyata ada pos-pos tempat iklan. Entah itu nanti di pertengahan pertunjukan nanti ada iklan lewat di banner belakang pertunjukan, ataupun di samping-samping pertunjukan itu ada slot besar, papan besar untuk beriklan, dan itu ada iklannya. Atau di gerbang masuknya, gerbang masuk ke pertunjukan itu ada sebuah banner besar juga berupa iklan. Nah, itulah orang datang ke situ akhirnya pada awalnya ingin melihat pertunjukan, tapi juga akhirnya melihat produk-produk yang diiklankan. Nah, mereka akhirnya memasang iklan itu, mendapatkan manfaat, dikenal produknya, atau bahkan nanti sampai kepada penjualan produk tersebut. Ya. Lalu mereka yang membuat pertunjukan dibayar karena mereka berhasil menarik publik, halayak ramai berkunjung ke dalam tempat itu, ya. Yang awalnya ingin melihat pertunjukan tapi secara sengaja ataupun tidak sengaja melihat iklan. Nah, itulah seperti itu, ya, umumnya. Dan poinnya adalah nanti kepada pembelian. Ini yang disebut dengan sebagai pengunjung alami. Pengunjung alami yang akhirnya tertarik bisa membeli, bukan direkayasa. Bayangkan kalau misalkan pengunjung pertunjukan itu berjumlah 100 orang, tapi semuanya adalah direkayasa. 100 orang ini adalah orang-orang yang benar-benar hanya disuruh datang ke situ, ya dibayar untuk datang ke situ, misalkan begitu, ya. Nah, tentu saja nanti yang membuat iklan ya tidak akan mendapatkan banyak keuntungan, karena ternyata mereka sama sekali tidak tertarik dengan iklan, karena tidak secara alami mereka datang berkunjung ke pertunjukan itu, ya. Itu perlu dipahami. Dalam arti semua pengiklan, baik berupa jasa maupun barang, tentu berharap tidak saja menjadi dikenal, tapi juga laku terjual, ya, produknya. Pasti berharap seperti itu. Orang yang memasang iklan di banner-banner tadi pasti berharap pengunjung yang melihat iklannya tidak hanya melihat saja, tapi mengenal dan bahkan membeli atau menggunakannya. Pasti berharap seperti itu, ya. Kalau ada aktivitas melibatkan periklanan, tapi tidak ada kemungkinan atau bahkan mustahil ada kemungkinan mereka yang berkunjung ini akan membeli produk tersebut, maka kira-kira rugi tidak yang memasang iklan? Pasti rugi kan, ya. Sudah membayar untuk masang iklan, tapi ternyata pengunjung yang melihat iklan ini sama sekali tidak akan membeli, pasti rugi, ya. Gitu, ya. Dan ternyata malah direkayasa, yang mengunjungi pertunjukan itu, melihat iklan itu hanya orang-orang yang direkayasa. Pasti kan akan menimbulkan kerugian yang besar, ya. Nah, itu diperhatikan saja, ya. Kalau ada praktik-praktik seperti itu, ternyata merekayasa pengunjung, misalkan begitu, ya. Nah, itu tentu saja ada hal yang kerugian, ya, di dalamnya, ya. Biasanya kalau model skema seperti itu, biasanya aplikasinya atau websitenya itu scam biasanya, ya. Nah, iklan yang dipasang pada sebuah slot iklan itu memerlukan biaya. Ada pembayaran di situ. Ada proses timbal balik keuntungan, ya. Yaitu yang menyediakan slot iklan itu berhasil menarik pengunjung, lalu yang memasang slot iklan itu membayar kepada yang menyediakan slot iklan, gitu, ya. Nah, ini analisisnya menurut hukum perikatan Islam, ya. Praktik perikatan online ini biasanya, periklanan online ini biasanya
yang terkenal bisa ditemui yaitu Google AdSense, Facebook AdSense, Google AdMob. Ini di website, di video YouTube, blog ya, banyak yang menggunakan praktik ini sehingga mendapatkan penghasilan. Ya banyak yang akhirnya menjadi miliarder dengan praktik ini ya. Facebook AdSense juga sama, ada yang nanti dipasang di artikel ataupun video ya. Nah, Google AdMob juga begitu, di aplikasi-aplikasi biasanya ini ya. Nah, lumrahnya ada beberapa pihak yang dilibatkan, yaitu pihak pengiklan dengan penyedia slot iklan, lalu penayang iklan. Ini secara singkat ya, langsung poin-poinnya agar bisa mudah dipahami ya. Pihak pengiklan ialah pemilik produk ya, pemilik jasa yang diiklankan, atau pemilik sebuah konten kampanye yang akan diiklankan. Penyedia slot iklan adalah perusahaan, bisa Google, bisa Facebook, ya bisa ada banyak perusahaan-perusahaan, dan sekarang muncul perusahaan-perusahaan baru, perusahaan AdSense ini, perusahaan periklanan ini yang menyediakan slot iklan banyak. Nah, karena banyak maka nanti akan ada yang scam, ternyata akan ada yang penipuan, ternyata hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tahu-tahu hilang dia, tahu-tahu menghilang linknya, tahu-tahu menghilang aplikasinya, padahal yang bergabung sudah banyak, yang mengharapkan untuk mendapatkan bayaran sudah banyak, tapi akhirnya mereka menghilang. Lalu ada penayang iklan. Nah, inilah yang disebut sebagai publisher atau pemilik konten yang memiliki artikel atau website atau video YouTube atau video ya banyak yang memiliki video ini ya, di Facebook juga. Inilah yang disebut sebagai penayang iklan. Karena dengan dia bergabung sebagai pemilik konten, sebagai penerbit konten, maka akhirnya orang berkunjung ke kontennya kan, biasanya begitu ya, dan mereka mengharapkan juga sebuah penghasilan ya. Nah, masing-masing pihak memiliki hubungan transaksi yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda-beda pula. Tadi ya poinnya ya, orang ingin memasang iklan pasti berharapnya iklannya dikenal dan nanti laku terjual. Sehingga kalau iklannya dikenal dan laku terjual, pasti pengunjungnya seharusnya lebih besar yang alami atau organik ya, kalau bahasa dari bahasa kita traffic gitu ya, bahasa digital marketing. Organik dan benar-benar orang yang alami berkunjung seperti itu ya. Entah nanti berkunjungnya karena mengunjungi konten lain akhirnya mengunjungi konten dia gitu, atau bagaimana. Yang jelas bukan sebuah pengunjung yang direkayasa. Karena pengunjung yang direkayasa tentu maksudnya orang yang dimobilisasi untuk berkunjung ke situ tapi akhirnya tidak mendapatkan manfaat sama sekali, dan berkunjungnya juga mempunyai motif lain, mempunyai motif penghasilan juga misalkan begitu ya, diiming-imingi begitu ya misalkan, lalu pengiklannya sama sekali tidak mendapatkan keuntungan, ini berarti lebih lekat pada scam ya kalau praktik semacam itu. Nah, pihak pengiklan dengan penyedia slot iklan ini mau mempunyai hubungan ijarah ya, para pihak, yaitu pemilik produk dengan perusahaan penyedia slot iklan, para pihaknya. Lalu objek akadnya yaitu produk yang diiklankan. Ini hampir mirip dengan tadi jasa ya, karena ada upah yang dibayarkan, ada ijarah. Lalu pernyataan kehendaknya yaitu menayangkan iklan dengan biaya tertentu.
Lalu tujuannya memperkenalkan produk kepada pengunjung sehingga berdampak pada penjualan ya. Sehingga berdampak pada penjualan. Gitu ya. Kalau tidak berdampak atau bahkan mustahil berdampak pada penjualan, berarti tujuannya tidak tercapai kan ya. Berarti ada yang dirugikan nantinya. Nah, itulah. Kira-kira produk atau program yang teman-teman ikuti, yang teman-teman hendak teliti, hendak lihat, kira-kira masuk ke lekat ke skema yang mana ya? Skema affiliate marketing kah, skema digital marketing kah, atau skema praktik AdSense kah? Karena di praktik periklanan tuh biasanya 3 itu yang sering ada ya. Nah, tinggal yang mana teman-teman bergabungnya, melihatnya. Nah, kalau tidak mirip dengan skema ketiga ini, dan kalau di analisis dengan nalar logika normal jauh dari tujuan ini, maka kemungkinan itu scam ya, kemungkinan ya, patut diduga itu scam. Biasanya kalau scam hanya 2-3 tahun menghilang, lalu banyak yang merasa dirugikan, lalu banyak yang merasa ditipu, akhirnya bubar. Biasanya begitu, sudah banyak yang begitu ya. Nah, biasanya sepanjang pengiklan membayar biaya promosi, maka perusahaan akan menampilkan iklan dari pihak pengiklan ini ya. Ini memperlihatkan praktik jasa itu ya. Ini penjelasan tadi. Nah, ini website yang banyak biasanya dalam periklan ya. YouTube, Facebook, dan aplikasi pada umumnya. Nah, itu ya kurang lebih gambarannya ya. Kalau jauh dari itu ya kemungkinan patut diduga dan patut waspada ya. Kalau ikut gabung menjadi member di aplikasi yang tidak bisa kita nalar secara logis praktiknya dan bahkan jauh dari skema tadi, maka patut waspada. Nah, mungkin itu, terima kasih. Bisa komentar atau bisa bertanya melalui kolom yang tersedia. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.